Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Tracy Puspadamayanti dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan semester 3 Poltekkes Kemenkes Denpasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan. Selamat menyaksikan. Nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama ada pengertian nilai. Nilai atau value adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Sistem nilai dalam suatu organisasi adalah tentang nilai-nilai yang dianggap penting dan sering diartikan sebagai perilaku personal. Nilai dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan. Yang dewasa ini mendapat perhatian khusus, terutama bagi para petugas kesehatan karena perkembangan peran menjadikan mereka lebih menyadari nilai dan hak orang lain. Klasifikasi nilai-nilai adalah suatu proses di mana seseorang dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri. Seorang bidan dalam melaksanakan asuhan kebidanannya, selain menggunakan ilmu kebidanan yang ia miliki, juga diperkuat oleh nilai yang ada dalam diri mereka. Yang kedua ada penyerapan dan pembentukan nilai. Yang pertama ada pengertian dasar etika. Istilah atau kata etika sering kita dengar baik di ruang kuliah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam segi keprofesian tertentu, tetapi menjadi kata-kata umum yang sering digunakan, termasuk di luar kalangan cendekiawan. Dalam profesi bidan, etika lebih dimengerti sebagai filsafat moral. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai arti kebiasaan-kebiasaan tingkah laku manusia, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, taeta mempunyai arti adat kebiasaan. Menurut filsuf Yunani Aristoteles, istilah etika sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral, sehingga berdasarkan asal-usul kata, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Yang kedua ada pengenalan etika umum. Yang A, hati nurani. Hati nurani akan memberikan penghayatan tentang baik atau buruk berhubungan dengan tingkah laku nyata kita. Hati nurani memerintahkan atau melarang kita untuk melakukan sesuatu sekarang dan di sini. Ketika kita tidak mengikuti hati nurani, berarti kita menghancurkan integritas kepribadian kita dan mengkhianati martabat terdalam kita. Hati nurani berkaitan erat dengan kenyataan bahwa manusia mempunyai kesadaran. Batas-batas kebebasan meliputi yang pertama, faktor internal, dua, lingkungan, yang ketiga, kebebasan orang lain, yang keempat, generasi penerus yang akan datang. Yang B, nilai dan norma. Nilai merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai, sesuatu yang diinginkan, sedangkan norma adalah aturan-aturan yang menyertai nilai. Yang C, ada hak dan kewajiban. Hak berkaitan dengan kewajiban yang bebas, terlepas dari segala ikatan dengan hukum objek. Yang D, amoral dan immoral. Menurut Oxford Dictionary, kata amoral dijelaskan sebagai unconcerned with out of sphere of moral, non-moral di luar etis, non-moral. Sedangkan immoral berarti opposed to morality, morally evil, yang berarti bertentangan dengan moralitas yang baik, secara moral buruk, tidak etis. Yang E, moral dan agama. Agama mempunyai hubungan erat dengan moral. Dasar terpenting dari tingkah laku moral adalah agama. Mengapa perbuatan itu boleh atau tidak boleh dilakukan? Dasarnya adalah agama melarang untuk melakukannya. Agama mengatur bagaimana cara kita hidup. Setiap agama mengandung ajaran moral yang menjadi pegangan bagi setiap penganutnya. Dalam agama, kesalahan moral adalah dosa. Tetapi dari sudut filsafat moral, kesalahan moral adalah pelanggaran prinsip etis. Bagi penganut agama, Tuhan adalah jaminan berlakunya tantangan moral. Yang ketiga, kode etik bidan Indonesia. Sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 369 Menkes SK 3 2007 tentang standar profesi bidan, di dalamnya terdapat kode etik bidan Indonesia. Deskripsi kode etik bidan Indonesia adalah merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal, suatu disiplin ilmu, dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Nilai personal dan nilai luhur pelayanan kebidanan. Yang pertama, nilai personal merupakan nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang. Nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten dan menjadi kontrol internal bagi seseorang, serta merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang.
Yang kedua, nilai luhur merupakan suatu keyakinan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh setiap orang, di mana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, kebenaran yang berorientasi pada tindakan dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang. Penerapan nilai luhur. Seorang bidan harus mampu menerapkan nilai-nilai luhur dimanapun dan kapanpun dia memberikan pelayanan kebidanan, karena nilai luhur dalam praktek kebidanan sangat menunjang dalam proses pelayanan serta pemberian asuhan pada klien. Nilai luhur bukan hanya diterapkan pada klien saja, tetapi pada rekan-rekan seprofesi, tenaga kesehatan lainnya, serta masyarakat secara umum. Sebab hubungan yang dijalin berdasarkan nilai-nilai luhur dapat membantu dalam peningkatan paradigma kesehatan, khususnya dalam praktek kebidanan. Kebijaksanaan dan nilai-nilai dalam pelayanan kebidanan. Klarifikasi nilai merupakan suatu proses di mana seseorang dapat mengerti sistem nilai-nilai yang melekat pada dirinya sendiri. Seseorang menemukan sistem perilakunya sendiri melalui perasaan dan analis yang pilihannya dan muncul alternatif apakah pilihan ini yang sudah dianalisis secara rasional atau merupakan hasil dari suatu kondisi sebelumnya. Ada 3 fase dalam klarifikasi nilai-nilai yang perlu dipahami oleh bidan, yaitu yang pertama pilihan, yang kedua penghargaan, dan yang ketiga tindakan. Yang pertama pilihan. Yang pertama, kebebasan memilih kepercayaan serta menghargai keunikan setiap individu. Yang kedua, perbedaan dalam kenyataan hidup selalu ada. Asuhan yang diberikan bukan hanya karena martabat seorang, tetapi hendaknya perlakuan yang diberikan mempertimbangkan bagaimana kita ingin diperlakukan. 3. Keyakinan terhadap penghormatan terhadap martabat seseorang akan merupakan konsekuensi terbaik bagi semua masyarakat. Yang kedua, ada penghargaan. Yang pertama, merasa bangga dan bahagia dengan pilihannya sendiri. Anda akan merasa senang bila mengetahui asuhan yang Anda berikan dihargai pasien atau klien, serta sejawat supervisor memberikan pujian atas keterampilan hubungan interpersonal yang terjadi. Yang kedua, dapat mempertahankan nilai-nilai tersebut bila ada seseorang yang bersedia memperhatikan martabat manusia sebagaimana mestinya. Yang ketiga, ada tindakan. Yang pertama, gabungan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan atau pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, upayakan selalu konsisten untuk menghargai martabat manusia dalam kehidupan pribadi dan profesional, sehingga timbul rasa sensitif atas tindakan yang dilakukan. Semakin disadari nilai-nilai profesional, maka semakin timbul nilai-nilai moral yang dilakukan, serta selalu konsisten untuk mempertahankannya. Selanjutnya ada pertimbangan nilai-nilai. Bidan harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas. Berdasarkan standar perilaku yang etis dalam praktik asuhan kebidanan, pengetahuan tentang perilaku etis dimulai dari pendidikan bidan dan berlanjut pada forum atau kegiatan ilmiah baik formal atau non-formal dengan teman sejawat, profesi lain maupun masyarakat. Salah satu perilaku etis dalam membantu memecahkan masalah klien. Dalam membantu pemecahan masalah ini, bidan menggunakan 2 pendekatan dalam asuhan kebidanan. Yang pertama ada pendekatan berdasarkan prinsip. Pendekatan berdasarkan prinsip sering dilakukan dalam etika kedokteran atau kesehatan untuk menawarkan bimbingan tindakan khusus. Menurut Beckham Childress menyatakan ada 4 pendekatan prinsip dalam etika kesehatan, yaitu yang pertama ada tindakan sebaiknya mengarah sebagai penghargaan terhadap kapasitas otonomi setiap orang. Yang kedua, menghindarkan berbuat suatu kesalahan. Yang ketiga, dengan murah hati memberikan sesuatu yang bermanfaat dengan segala konsekuensinya. Yang keempat, keadilan menjelaskan tentang manfaat dan risiko yang dihadapi. Dilema etik muncul ketika ketaatan terhadap prinsip menimbulkan penyebab konflik dalam bertindak. Yang kedua ada pendekatan berdasarkan asuhan. Bidan memandang asuhan sebagai dasar dan kewajiban moral. Hubungan bidan dengan pasien merupakan pusat pendekatan berdasarkan asuhan, di mana memberikan perhatian khusus kepada pasien. Perspektif asuhan memberikan arah dengan cara bagaimana bidan dapat berbagi waktu untuk duduk bersama dengan pasien. Perspektif asuhan meliputi yang pertama ada berpusat pada hubungan interpersonal dalam asuhan. Yang kedua, meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap martabat klien atau ibu sebagai manusia. Yang ketiga, mau mendengarkan dan mengolah saran-saran dari orang lain sebagai dasar yang mengarah pada tanggung jawab profesional. Yang keempat, mengingat kembali arti tanggung jawab moral yang meliputi kebajikan seperti kebaikan, kepedulian, empati, perasaan kasih sayang, menerima kenyataan. Dan selanjutnya ada standar perilaku etika dan kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim. Standar pelayanan kebidanan ada 3, yaitu mempunyai pengalaman dan masa kerja minimal 2 tahun,
Yang kedua, mengikuti program pelatihan di pendidikan formal selama 6 bulan. Yang ketiga, mempunyai peran sebagai guru yang setiap tahunnya mengajar 12 siswa. Standar kualitas perilaku pelayanan kebidanan ada 10. Yang pertama, berpegang teguh pada filosofi, etika profesi, dan aspek legal. Yang kedua, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan klinis yang dibuatnya. Yang ketiga, senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir. Yang keempat, menggunakan cara pencegahan universal untuk penyakit, penularan dan strategis dan pengendalian infeksi. Yang kelima, melakukan konsultasi dan rujukan yang tepat adalah memberikan asuhan kebidanan. Yang keenam, menghargai budaya setempat sehubungan dengan praktik kesehatan, kehamilan, kelahiran, periode pasca persalinan, bayi baru lahir, dan anak. Yang ketujuh, menggunakan model kemitraan dalam kerjasama dengan kaum wanita atau ibu agar mereka dapat menentukan pilihan yang telah diinformasikan tentang semua aspek asuhan, meminta persetujuan secara tertulis supaya mereka bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri. Yang kedelapan, menggunakan keterampilan mendengar dan memfasilitasi. Yang kesembilan, bekerja sama dengan petugas kesehatan lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu dan keluarga. Yang terakhir, advokasi terhadap pilihan ibu dalam tatanan pelayanan kebidanan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan. Semoga dapat menambah informasi dan wawasan bagi kalian semua yang mendengarkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.